Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal PAI untuk kelas 10, tingkat SMA, SMK sederajat berdasarkan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka. Adapun pembahasan soal pada bagian ke-11 ini berkaitan dengan materi asuransi, bank, dan koperasi syariah demi perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, langsung kita mulai di soal nomor 1. Hanafi adalah seorang karyawan perusahaan yang setiap bulan membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan risiko jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak terduga pada dirinya. Yang dilakukan Hanafi dalam praktik asuransi syariah disebut dengan A. Membayar polis, B. Membayar klaim, C. Membayar premi, D. Mengajukan klaim, E. Mengajukan premi. Dari soal di atas sudah jelas bahwa Hanafi akan membayar uang asuransi atau yang biasa kita sebut iuran asuransi. Kata lain dari iuran adalah premi. Jadi jawabannya adalah C. Membayar premi. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi adalah A. Adanya pihak penjamin, B. Adanya pihak penanggung, C. Adanya pembayaran iuran atau premi, D. Adanya akad atau perjanjian asuransi, E. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan. Jawaban B, C, D, dan E merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi. Dan di sini kita harus mencari yang tidak termasuk dalam unsur-unsur tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Adanya pihak penjamin. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kafil, 2. Makful bih, 3. Makful bik, 4. Makfulah, 5. Makful anhu. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk rukun asuransi syariah adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 4, 5, C. 1, 3, 4, 5, D. 2, 3, 4, 5, E. 2, 4, 5, 1. Rukun asuransi syariah terdiri dari kafil, makful bih, makfulah, dan makful anhu. Jawaban yang tepat adalah opsi B. 1, 2, 4, dan 5. Soal nomor 4. Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi syariah adalah praktik maisir, yaitu A. Praktik penipuan, B. Praktik perjudian, C. Ketidakjelasan transaksi, D. Praktik investasi bodong, E. Investasi yang mengandung riba. Praktik maisir berarti praktik perjudian, dan tentunya perjudian itu haram hukumnya, jadi jawabannya adalah B. Praktik perjudian. Soal nomor 5. Hamdan adalah seorang nasabah sebuah bank syariah di kotanya. Setiap bulan, ia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung atau dititipkan di bank. Untuk antisipasi jika sewaktu-waktu memerlukan, bisa diambil kembali. Transaksi perbankan yang dilakukan oleh Hamdan disebut dengan A. Wadi'ah, B. Wakalah, C. Kafalah, D. Mudorobah, E. Musyarakah. Di sini, Hamdan menitipkan sejumlah penghasilannya dan bisa mengambilnya sewaktu-waktu saat diperlukan, yang merupakan salah satu prinsip penghimpunan dana bank syariah yaitu A. Wadi'ah atau titipan. Soal nomor 6. Bu Nurwe adalah seorang ibu kantin di sebuah SMA. Untuk menjalankan usahanya, ia mengajukan pendanaan kepada sebuah bank syariah dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan prinsip bagi hasil. Kedudukan Bu Nurwe dalam transaksi keuangan syariah ini adalah sebagai A. Wakalah, B. Mudorib, C. Murobahah, D. Musyarakah, E. Mudorobah. Dari peran di atas, Bu Nurwe adalah pihak yang mengajukan pendanaan ke bank syariah dan bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha. Jadi, ia bisa disebut sebagai B. Mudorib.
Soal nomor 7. Pak Rudi adalah seorang pegawai baru yang membeli 1 unit rumah di kompleks perumahan dengan melalui pembiayaan dari Bank Syariah. Pada saat transaksi jual beli, Bank Syariah menjelaskan bahwa harga beli 1 unit rumah adalah 250 juta rupiah. Kemudian, Pak Rudi dan pihak bank bersepakat untuk pembayaran rumah tersebut secara transparan sebesar 260 juta rupiah. Sehingga Pak Rudi tahu persis bahwa pihak bank mendapat keuntungan sebesar 10 juta rupiah dari transaksi ini. Dalam istilah keuangan syariah, transaksi ini disebut dengan A. Mudharabah, B. Musyarakah, C. Murabahah, D. Istisna, E. Ijarah. Di sini, pihak bank menyampaikan harga perolehan secara transparan dan pembeli dapat mengetahui keuntungan yang didapat. Opsi yang harus kita pilih adalah C. Murabahah. Soal nomor 8. Salah satu contoh produk layanan koperasi syariah adalah usaha memindahkan hak pakai atau hak guna atas suatu barang dengan membayar biaya tertentu tetapi tidak sampai memindahkan hak milik atas barang tersebut. Dalam istilah keuangan syariah, hal ini disebut dengan A. Ijarah, B. Istisna, C. Murabahah, D. Musyarakah, E. Mudharabah. Memindahkan hak pakai tanpa memindahkan hak milik merupakan pengertian dari sewa-menyewa atau dalam istilah keuangan syariahnya adalah A. Ijarah. Soal nomor 9. Hambali adalah seorang pemuda yang kreatif. Dia tinggal di lokasi yang strategis dekat dengan stasiun kereta api. Ia kemudian menata halaman rumahnya melalui pembiayaan yang bekerja sama dengan sebuah koperasi syariah untuk dijadikan area parkir dan penitipan sepeda motor. Usaha penitipan kendaraan yang dilakukan oleh Hambali ini disebut dengan A. Kafalah, B. Wakalah, C. Wadiah, D. Murabahah, E. Musyarakah. Seperti di soal-soal sebelumnya, titipan atau penitipan identik dengan kata C. Wadiah. Soal nomor 10. Bu Ihsan adalah seorang guru di sebuah SMA. Ia terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat. Kemudian, ia memanfaatkan salah satu layanan koperasi syariah dan mempercayakan pembayaran pajak kendaraannya melalui koperasi syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Ihsan ini disebut dengan A. Kafalah, B. Wakalah, C. Wadiah, D. Murabahah, E. Musyarakah. Bu Ihsan mempercayakan pembayaran pajaknya kepada pihak koperasi dan sebagai gantinya, koperasi akan mendapatkan pembayaran atas jasa mereka. Hal ini disebut juga dengan B. Wakalah. Baik, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan soal-soal PAI ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di video pembahasan soal PAI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.